Tapi ada satu lagi yang menentukan keberangkatan itu apa? Nasib. Selain hisab ada nasib. Nah, nasib inilah yang Allah yang menentukan. Rupa-rupanya menurut saya nasib ini ditentukan di sini. Karena apa? Tadi saya cerita sama teman-teman pembimbing di dalam sekretariat. Kita itu masalahnya berhadapan dengan sesuatu yang gaib. Betul nggak, Bu? Nah, dan terapal, kayak di ruangan dia ayat ya Covid Zone. Kan terapal. Sesuatu yang gaib itu bisa bisa dites, dideteksi apakah ada tidaknya itu hanya melalui ini, sementara hanya melalui ini ya. PCR. Memang ada swab, tapi itu tingkat akurasinya rendah. Rendah menengah. Kalau PCR konon katanya di atas 98% akurasinya. Dulu ada di Dubai, bandara Dubai, untuk mengetes dia kena COVID itu pakai anjing pelacak. Ya, dan itu ilmiah. Jadi cukup dihadapkan ke anjing pelacak itu, kalau dia menggonggong, berarti dia kena COVID. Kalau enggak, dia enggak mencium, itu saking luar biasanya penciuman anjing pelacak ya, sehingga dia bisa mendeteksi di dalam itu ada virus atau tidak. Biasanya kan kalau di hotel itu langsung bisa ke masjid, ini enggak boleh. Di karantina lagi. Berapa hari? 5 hari 4 malam. Memang informasi kemarin Bu udah 3 malam 4 malam. Tapi ini tuh berubah-ubah. Menurut aturan resminya, rilis resmi dari Saudi itu 5 hari 4 malam. Ya. Misalkan ternyata setelah ke Madinah jadi berkurangnya, alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, nanti di akhir kepulangan dari Saudi mau ke Jakarta diambil PCR lagi. Berarti yang keberapa tuh? 3. Ya, ambil sampling lagi hidung dan mulut, swab. Dan setelah itu begitu terbang, landing di Jakarta, ya. Nah, maaf. Ini syarat kepulangan itu hari Ahad, tes PCR 13 Februari. Ya. Ini kurang satu lagi. Harusnya nanti ada satu lagi di sini. Sebelum pulang ke rumah, ada tes lagi di bandara ketika landing di Jakarta. Tes swab lagi. Berarti 1, 2, 3, 4. Setelah karantina di Jakarta, mau pulang ke Bandung, ke sini, mau pulang ke rumahnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, tes PCR lagi. Berarti 5 kali tes PCR. Masya Allah. Apanya Pak? Itu sudah termasuk Pak. Jadi 5 kali PCR itu sudah dibayarkan sama Bapak semua. Jadi nggak perlu bayar di sana. Ya. PCR itu sudah termasuk biaya paket yang kemarin Bapak Ibu bayarkan. Jadi itu nggak gratis Pak memang, cuma Bapak Ibu sudah bayar gitu ya maksudnya. Ya. Oke. Ya, disiapkan saja ya hidung dan mulutnya. 5 kali. Lakukan regulasi baru itu adalah karantina. Yang dimaksud dengan karantina ini adalah karantina kamar, bukan karantina hotel. Jadi benar-benar stay di kamar, tidak boleh keluar. Ya. Jadi benar-benar di karantina. Karantina keberangkatan. Nah, ini lihat ya Bapak. Berangkat 1 malam di Jakarta. Ya.
tanggal 2 Februari. Kok 2021 sih? Ini 2022 ya harusnya ya. 2022. Satu malam, artinya 2 hari 1 malam. Ya. Kalau negatif hasilnya, berarti bisa terbang, bisa berangkat ke Madinah, bisa berangkat ke bandara untuk melanjutkan program umroh. Kalau hasilnya negatif, tapi kalau hasilnya positif, nggak boleh berangkat, alias stay, dan langsung akan dirujuk isolasi ke Wisma Atlet. Di ruang isolasi Wisma Atlet, posisi tiketnya reschedule, karena non refundable. Jadi uang nggak bisa kembali, tapi hanya bisa reschedule, jadwal ulang. Gimana kalau yang suami istri, misalkan ada istrinya positif, suaminya negatif, berarti yang positif istrinya itu nggak bisa berangkat, suaminya yang berangkat, atau sebaliknya. Makanya dari sekarang nih yang suami istri, yang keluarga, sok papaitan heula. Asli lupa. Papaitan heula apa nama? Ayah, nanti kalau mama positif, dia kan sekarang positif jadi negatif ya. Nanti kalau mama positif, kumaha? Kita dibicarakan dari awal, dari sekarang. Apakah ikut nggak berangkat atau justru berangkat aja? Karena untuk apa? Untuk terbang menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Take off terbang tanggal 3 Februari ya, menuju ke langsung ya ke Bandara Madinah International Airport. Ya. Nah, ketika tiba di Madinah, kemudian dibawa langsung ke hotel. Ya. Di hotel karantina deui, stay. Waktu bulan Februari kemarin saya karantinanya itu masih 3 hari, 2 malam 3 hari. Begitu masuk hotel, saya bilang ke jamaah, masuk hotel semua sujud syukur. Saya bilang sujud syukur semua, karena waktu itu negatif semua, sujud syukur semua. Kabayang gue Pak, di hotel Madinah, ya, di hotel Madinah, azan, sayup-sayup adzan dari Masjid Nabawi itu terdengar. Biasanya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar kan? Sedih nanti Pak Bu, orang itu bisa ke mana? Cici, ya Allah, cek saya teh. Nah itulah kuasa Allah. Dulu mungkin kita nggak pernah kepikiran, kamu guys di Masjidil Haram, kalau udah ada Polpek Haram, kemana bisa aja gitu ya. Tapi sekarang ada situasi kondisi di mana azan berkumandang, kita nggak bisa ke masjid, bahkan kita nggak bisa keluar kamar, cuma bisa merasakan gitu ya, azan sayup-sayup terdengar. Kemudian dari hotel, dari atas dilihat orang-orang pada berbondong-bondong masuk ke masjid gitu ya Allah. Hari kita nggak bisa. Nah, nanti selama di karantina ya Kang Dadang, nanti Ustaz Dadang akan mungkin sekali 2 kali ada pertemuan pakai Google Meet ya, untuk saling berkomunikasi ya. Jadi apa saja nanti yang dilakukan di hotel karantina dan lain sebagainya. Positif. Ya ini mah papaitan heula Ibu. Kan Ibu tes. Kan Ibu kan harus dapat informasi, kepastian. Kalau negatif mah sudah pasti, berarti langsung bisa beribadah di Masjid Nabawi. Tapi kumaha positif? Nah, kalau positif ya,
Kalau positif akan dipindahkan kamarnya ke lantai karantina, tapi masih di hotel yang sama. Ya, kalau kemarin saya juga sama di hotel Madinah yang sekarang ibu bapak pakai, itu ada di lantai 1. Begitu keluar lift itu sudah tertulis quarantine room, jadi kamar karantina. Jadi yang mengisi kamar di lantai itu semuanya adalah yang positif COVID. Tadi kalau di Jakarta, kalau satu kamar ada yang positif, yang negatifnya bisa terbang. Tapi kalau di Madinah ini, kalau di kamar itu ada yang positif, maka yang negatif pun dikarantina. Kebijakan dari sana itu seperti itu. Ini saya harus bicarakan pahitnya ya. Sanes nyingsiran ya, sanes nyingsiran, tapi harus berbicara pahit-pahitnya. Ya, misalkan nih, ketika dalam satu kamar suami istri, suaminya negatif, istrinya positif, maka suami istri itu langsung ke lantai karantina. Dan di karantina, kalau kemarin nih, itu 10 hari. Tapi walau alam sekarang berapa? Katanya sih 5 hari sampai 7 hari kalau sekarang. Stay di hotel tersebut. Terus kumaha itu kan rombongan pada ke Mekah. Ya, nanti ada yang ngurus, Bu. Pokoknya nanti selesai karantina, ada yang ngurusin ibu bapak yang positif untuk menuju ke kota Mekah bergabung dengan rombongan selanjutnya. Itu penting mah, kalaupun misalkan ada yang positif, tetap pikirannya positif ya, jangan stres, jalani aja. Oke, ini keberangkatan ya. Sekarang kepulangan, karantina kepulangan. Tes ya. Seperti yang tadi saya bilang, 72 jam ya, tanggal 13 Februari sebelum Bapak Ibu terbang ke Indonesia dilakukan PCR test di kota Mekah. Jadi 2 hari 13 itu 1 hari sebelum terbang ya. Nah, jika ternyata di Mekah itu ada yang positif, maka tidak bisa pulang. Ya, harus stay. Terus kumaha tuh? Jangan khawatir, ada yang ngurusin nanti. Ya. Pokoknya setiap ada yang positif di Saudi, baik di Madinah ataupun di Mekah, ibu bapak teng hariwang. Ada yang ngurusin, insya Allah sampai kami dari Perciktur akan bertanggung jawab kepada ibu bapak semua sampai kepulangan. Ya, jadi amit-amit pahit-pahitnya ada yang positif di Saudi sebelum pulang, kami akan terus urus semua sampai ibu bapak pulang ke tanah air, pulang ke rumahnya masing-masing. Cuman masalahnya tidak ikut rombongan gitu aja. Karena rombongan nggak mungkin nunggu, nggak bisa nunggu, rombongan itu harus terus bergerak. Ada yang positif di Madinah, rombongan terus bergerak, nggak mungkin rombongan itu nunggu, ya terus bergerak. Di Mekah ada yang positif sebelum ke Jakarta, rombongan pulang, termasuk pembimbing pulang, semua pulang. Pokoknya yang negatif pulang semua. Ya. Yang stay, yang positif itu nanti kita uruskan semua. Ya. Nah, yang negatif COVID berangkat nanti menuju ke Jeddah internasional. Jadi kita tuh landing di Madinah, pulangnya dari Jeddah, ya. Jeddah menuju ke Mekah. Nah, dari Jeddah take off tanggal 14 Februari, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, ya, landing 15 Februari PCR day, ya, PCR lagi di bandara. Jadi nanti sebelum ke imigrasi Bapak Ibu teh di PCR. Nanti Ustaz Dadang akan menjelaskan detailnya ya, tahapan-tahapannya sampai Ibu Bapak harus di PCR, kemudian harus menunjukkan bukti vaksin dan lain sebagainya. Hotel karantina kepulangan
sampai hari ini masih 6 malam atau 7 hari 6 malam. Jadi kalau dari tanggal 15 Bapak Ibu teh pulang ke Indonesia itu tanggal 21. Pulang ke rumah masing-masing itu tanggal 21 pagi. Ya. Berangkat tanggal 3, pulang 21. Tambah haji. Kayak haji ini umroh ini. Ya, luar biasa, Masya Allah. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan langsung macam aja ya. Kalau mau ada yang ditanya. Oke. Nah, kalau misalkan ternyata di karantina kepulangan itu ada yang positif, maka dirujuklah ke wisma isolasi. Jadi tidak stay di hotel itu. Karena hotel karantina itu tidak boleh menahan yang positif. Itu harus dirujuk ke rumah sakit atau wisma isolasi. Aturannya dari mana itu? Aturannya dari pemerintah. Jadi pemerintah yang mengharuskan, ada aturan dari pemerintah yang mengharuskan hotel itu untuk merujuk. Karena di tiap hotel karantina itu ada satgas COVID. Jadi nanti hotel koordinasi dengan satgas nanti merujuk ke isolasi. Oke. Nah, Bu Pak, kira-kira gimana keadaan saat di karantina ini? Ya. Makan, jadi ini karantina di Indonesia maupun di Saudi ya. Makan itu diantar ke kamar pakai box. Nanti ada yang ngetuk, tok, itu berarti makan. Makan. Pagi, siang, malam diantar. Tidak boleh keluar kamar untuk keperluan apapun, termasuk GoFood. Yang sering pesan GoFood udah nggak boleh sekarang. Ya, pokoknya asli eta mah harus makanan setempat. Rek enak, rek teu enak, tereuy we. Telep saya makanya Bu, Pak, bekal tuh naonnya rendang, abon ya. Bon cabe, sambal. Bekal itu untuk penambah rasa ya. Nah, kalaupun ada keperluan urgent dan mendesak, bisa menghubungi pembimbing. Nanti bisa dikoordinasikan dengan hotel. Nah, ini yang paling penting Bu ya. Pokoknya bawa happy aja lah. Ya. Emang teh enak sih, cici di kamarnya. Aon, hulang jentul. Saya kalau di karantina itu yang paling membuat saya semangat kalau agenda sholat dan agenda makan. Kenapa? Karena ada aktivitas. Oh, menjelang lohor, ada aktivitas kan. Duduk, makan, minum kopi gitunya. Tapi setelah itu pulang jentul gitunya. Makanya Bapak Ibu di sini kalau ada di kantor ataupun di mana ya yang kerjanya online itu enak tuh. Wifi di karantina Indonesia tuh bagus-bagus ya. Tapi kalau di Madinah agak jelek. Harus pakai apa itu? Di handphone ya, data di handphone. Nah ini Bu Pak ya, tadarusan, baca buku. Yang biasa kajian online Ustadaan ikutin ya. Ikutin terus gitu. Baca buku, kalau perlu bawa buku di rumah ya, buku-buku yang bisa dibaca nanti pada saat karantina. Jadi jangan diem gitu Bu. Tong ningalian wae jam ya. Cikanya sholat subuh muni asahara rese kalau horte. Karena gini, yang namanya relativitas itu kan gitu, kata Albert Einstein itu relativitas. Kalau ditunggu, mau ditungguan waktu malila. Tapi kalau nggak ditunggu, kita sibuk dengan kegiatan, justru waktu itu jadi terasa sebentar ya. Mus ninggalin jam. Gusti, ya sampai hari pertama, aduh, sudah gitunya. Ya, kalau jangan stres lah, bawa happy aja. Nah, Bu, Pak, ini yang paling disarankan pagi, sore itu olahraga. Ya, olahraga ringan aja, kecil-kecil gitu ya. Biar gerak, biar otot-otot kita itu nggak kaku, ya.
jaga pola makan. Nah, makan itu harus habis. Jangan sampai makan pagi lewat, makan siang lewat, makan malam lewat. Mie deui. Pop mie, Indomie, segala rupa. Seblak kan mah seblak aya nu kering di nu pasakeun di tahun cai panas. Jadi nggak sehat makannya. Ya. Kenapa? Karena setelah karantina ada PCR loh. Kalau imun kita nggak kuat, ya itu nanti ujiannya tersandung lagi di situ. Minum air putih secukupnya, vitamin, suplemen seperti yang tadi saya katakan ya. Suplemen bawa ya. Biasa yang dibawa. Mau ada ramuan-ramuan apa ya, sepanjang itu maslahat buat tubuh kita, bawa. Ya. Jangan terlalu mengandalkan vitalitas tubuh. Ibu mah ada tiap hari sehat, bukan itu. Jangan jumawa begitu ya. Siapa tahu di perjalanan nanti misalkan capek, lelah gitu ya. Makanya bawa tuh. Obat-obatan yang paling penting tuh obat flu, demam, batuk ya, radang, tenggorokan. Kalaupun mau ibu pernah atau cocok dengan beberapa antibiotik bawa. Tapi sebenarnya antibiotik gak perlu sih, karena kan antibiotik itu gak membunuh virus sebetulnya. Bawa obat-obat di awal ya. Jadi begitu gatal-gatal, begitu batuk, begitu demam, langsung minum obat ya. Untuk mempercepat kondisi tubuh. Jangan terlalu mengandalkan imun, karena lama prosesnya kalau imun ya. Nah, vaksinasi COVID, vaksin yang diterima oleh negara Saudi yang diakui WHO. Ya, saya sebetulnya agak sedikit kurang bersemangat kalau membahas vaksin karena di sini ada pengkelasan ya, Sinovac, non Sinovac gitu ya. Wah, ramai lah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah apapun jenis vaksinnya ya, yang penting bisa berangkat ke sana. Kenapa di sini saya pernah ada booster dilakukan di Saudi? Karena beberapa rombongan beberapa minggu ke belakang itu ada yang di booster di Saudi di saat karantina. Jadi ibu bapak yang di booster di sini nanti di booster lagi di sana. Ada yang sudah di booster di sini? Ya, itu nanti jadi disuntik keempat bu di sana. Kalau yang belum ya di booster. Jadi Saudi itu tidak mengakui booster dari Indonesia gitu aja. Yang penting sudah 2 dosis saja. Ya. Jadi di sana di booster lagi. Tapi itu informasinya baru apa ya? Simpang siur. Beberapa rombongan di booster, beberapa enggak. Jadi kenapa saya di sini disimpan tanda tanya ya? Kalaupun di booster di sana ya ibu bapak harus siap lah gitu ya. Nah, di handphonenya sudah terinstall aplikasi Peduli Lindungi. Ya, cung yang belum ada Peduli Lindungi di handphonenya. Cung yang belum. 1, 2. Siapa lagi yang belum ada Peduli Lindungi di aplikasi handphonenya? Tolong sebelum berangkat itu diinstal di handphonenya masing-masing karena itu perlu. Ya. Sekarang coba yang sudah terinstall, sekarang buka Peduli Lindunginya. Buka aplikasi Peduli Lindunginya. Jadi ibu bapak selama di Saudi jangan bergantung ke wifi. Tolong nanti selama di Saudi itu harus punya paket data. Ya, dipersiapkan di Indonesia. Sudah dibuka semuanya? Coba masuk ke vaksin sertifikat. Vaksin sertifikat. Di situ ada custom certificate format, ada ya? Ada ya? Oh, ada yang bahasa Indonesia. Apa itu bahasanya Bu? Format. Nah, sesuaikan format sertifikat. Coba diklik itu. Coba diklik.
Sudah? Ada apa di situ? Saya sudah. Nah, namanya dicentang, Nah, dicentang, terus diklik namanya. Coba dicentang. Ya, centang. Nah, selanjutnya klik. Apanya? Ya, pilih negara, pilihnya WHO. Ya. Oh, ini ada iklan. Mana? Kok ibu belum diinstal ya? Ya, apakah diperbolehkan atau tidak? Tergantung nanti situasi dan kondisi. Mencium atau mengusap hajar aswad ini jelas tidak boleh karena dihalangi Ka'bah. Tidak bisa. Foto di dalam masjid sekarang sudah diharamkan. Ibu bapak, sekarang itu askar di sana sudah tegas. Siapa yang ambil foto di dalam masjid itu pasti diundang. Kalau dulu kan dibiarin. Karena sekarang sudah ada maklumat dari Presiden Haramain bahwa di dua tanah suci, di dua masjid suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak boleh diperkenankan ambil gambar. Ini wajar sih sebetulnya, karena sekarang tuh saya melihat memang sudah tidak sakral lagi tempat itu. Ada yang di belakangnya Ka'bah tuh begini, di belakang Ka'bah. Ada yang di belakangnya Ka'bah ini endorse produk. Oh, sambal ini udah nyampe Ka'bah ya. Jadi sakralitasnya sudah tidak ada. Makanya wajar kalau sekarang ini dilarang. Jadi hati-hati ya Ibu Bapak, di dalam Masjid Nabawi, di Masjidil Haram sekarang sudah dilarang untuk foto. Salat di Masjidil Haram rawatib, tahajud, duha, kira-kira bisa? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan hanya berlaku gelang, ya, tidak kudu klik tawakalna, ya. Salat di pelataran tawaf tidak boleh. Yang hanya boleh di pelataran tawaf itu hanya yang lagi tawaf. Sebetulnya gini, ya Bapak Ibu, ini juga nanti Ustaz Dadang. Di tawakalna itu melakukan umroh berulang-ulang tuh bisa banyak kali. Jadi kalau ibu bapak, terutama ibu-ibu nih, kalau pingin tawaf sunnah, hanya tawaf aja, di aplikasi aja tawakalna. Permitnya umroh, itu boleh per 3 jam. Jadi 3 jam, nanti izin lagi umroh. Jadi sehari itu bisa 2-3 kali untuk tawaf. Tapi permit di tawakalnya itu adalah umroh. Tapi ibu bapak bisa melaksanakan tawaf sunnah di pelataran masjid. Ibu-ibu mah bebas bajunya. Tapi kalau bapak-bapak wayahna kudu pakai ihram. Tawaf sunnah tapi pakai ihram. Jadi di permit tawakalna izin untuk umroh terus memakai ihram. Tapi pada saat pelaksanaannya bapak-bapak hanya tawaf sunnah. Nanti dijelaskan sama Ustaz Dadang, posisi ihram itu ada 2, ada berihram, ada berpakaian ihram, itu ada beda, ya. Sebetulnya bisa disiasati seperti itu. Sholat di Hijr Ismail, jelas ini nggak bisa. City tour di kota Mekah, ini masih tanda tanya. Ada grup yang tidak boleh. Terakhir kemarin ada yang grup yang sudah boleh city tour, ya. Di Mekah kemana saja? Jabal Sur, Arafah, ya, Jabal Rahmah, kemudian Muzdalifah dan sebagainya. Itu masih kita tanda tanya karena nggak tahu apakah itu berlaku atau tidak. Nah, ketentuan tersebut dimungkinkan berubah berdasarkan regulasi dari otoritas setempat. Oke, selanjutnya di Masjid Nabawi di Madinah apa saja yang boleh dan tidak boleh? Raudhah bisa sampai 2 kali visit, ya, dengan catatan 1 kalinya pakai tawakalna, satu kalinya satu grup rombongan kita yang urus. Ya, jadi bagi bapak ibu yang tidak perlu ke Raudhah lagi, ya udah nggak perlu ke tawakal.
Tapi kalau ingin masuk lagi, tapi itu masih sifatnya pribadi ya, tidak bisa satu grup, kecuali nanti disiasatinya coba kita masuk ke tawakalna tanggal sekian jam sekian, kira-kira bisa nggak semuanya? Kalau bisa semua ya alhamdulillah ya. Sholat di Masjid Nabawi untuk rawatib, tahajud, duha jelas bisa. Ambil gambar foto ini tidak bisa. City tour kota Madinah masih tanda tanya apakah bisa atau tidaknya. Oke ya, itu program selama di Mekah dan Madinah. Kemudian yang selanjutnya, handling dan mutawif di Saudi dikelola langsung oleh muasasah. Ibu bapak, selama ini kalau kita umroh sebelum pandemi, itu tim handling, panitia lah gitu ya, kru yang di sana di Saudi semuanya adalah dari karyawan atau timnya Percik Tours. Dulu dari mulai handling di bandara, handling di hotel, mutawif itu guide lokalnya gitu yang membantu pembimbing, itu semuanya orang-orang Percik. Tapi sekarang itu udah nggak boleh, semuanya diatur sama muasasah di sana. Jadi pembimbing kita tahu ada aja gitu. Jadi Bapak Ibu mohon maaf jika di sana nanti ternyata misalkan ada yang tidak standar dari Percik, nanti akan dikoordinasikan oleh pembimbingnya ya, bahwa itu sebetulnya bukan orang-orang Percik yang biasanya kita ajar. Jadi mungkin wajar mun anu beda, kieu, kieu. Insya Allah nanti akan, jadi pembimbing itu kita ke sana itu menerima, kita nggak tahu orang itu siapa gitu, tapi yang jelas orang Indonesia ya, yang jelas orang Indonesia. Maksud saya menjelaskan ini, jadi jangan sampai ada kesan nah orang Percik anu di Saudi nama kieu gitu tah. Sebetulnya itu bukan orang kita, tapi yang ditugaskan oleh muasasah membantu kita. Ya. Tapi tentu nanti pembimbing akan menstandarkan, ya akan menggembleng mutawifnya supaya sesuai dengan standar dari Percik Tours. Tapi itu butuh waktu terkadang. Ya. Oke, ini terakhir. Jadi Bapak Ibu ikuti arahan pembimbing, ya taati semua aturan yang berlaku untuk kemaslahatan bersama. Jadi nanti dalam satu rombongan itu ya saling jaga karena ibu bapak nanti akan bersama-sama terus di dalam bis, di hotel semuanya. Jangan sampai grup ini bocor. Kalau satu saja kena, itu peluang untuk semua orang kena itu ada di situ. Meskipun biiznillah ya, semuanya itu atas izin Allah semua. Ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk waspada masing-masing ya. Jaga diri, jaga kelompok, keluarga, rombongan. Insya Allah dengan kita berikhtiar semaksimal mungkin, dari sejak berangkat sampai kepulangan tidak ada yang kena COVID. Bisa pulang ke Indonesia, ke rumah masing-masing dengan selamat, tepat waktunya, tidak ada yang mundur. Ya, ada yang bertanya? Ya Bu? Ibu udah pernah di PCR? Udah pernah di swab? Sulit kebayangkan aku nerangkan aku makanya. Kalau wudu sering imtingsak. Imtingsak tuh nyedot air ke hidung. Nah kayak gitu Bu rasanya. Nyereng, rada pusing di sini. Ya, bagi yang mereka sering imtingsak insya Allah nggak terasa. Gimana Bu? Kumaha carana ibu minum pakai masker? Ya dibuka lah Bu. Jadi di pesawat itu ada makan 2 kali, minum justru harus banyak minum. Ya, jadi ibu bapak selama makan minum ya masker dibuka. Ya, masker dibuka. Ya, pakai masker. Di masjid, di bandara, di pesawat, kalau tidak ada kepentingan urgent atau lagi makan dan minum, wajib masker. Ya, termasuk juga di masjid lagi sholat. Ya. Lagi, ya Bu? Apa itu sekitar apa? Oh ya, yang jelas. Saya sering melihat ada orang yang melumuri
maskernya itu dengan kayu putih, nah itu justru jadi tidak efektif. Karena kan jadi basah maskernya. Masker itu dalam kondisi basah itu fungsinya menurun drastis. Sama dengan nggak pakai masker kalau maskernya basah. Kalau stiker itu Bu, ya stiker mah asal nggak basah aja. Kalau mau ibu melumuri kayu putih, di hidung aja, jangan di maskernya. Ya. Dan itu katanya kalau kita menghirup kayu putih ya terus mencelupkan ke air, diminum, dikumur-kumur, itu akan menghilangkan, akan menegatifkan PCR. Itu mitos Bu Pak. Itu mitos. Jadi kalau mau tes PCR, hirup tak kayu putih sih banyak-banyaknya. Kalau perlu diuyup kayu putih nanti. Itu mitos. Ya, enggak ilmiah. Kalau sudah ada virus di dalam pasti kedeteksi. Karena PCR itu 98% akurat. Ya. Boleh bawa kayu putih, saya sarankan justru bawa karena di Madinah sekarang masih dingin. Di sana masih musim dingin loh Bu. Pak, ya. Baik, untuk teknis yang lainnya nanti akan disampaikan di materi yang ketiga. Itu juga penting di materi akhir setelah makan siang. Sekarang akan masuk Ustaz Dadang untuk menjelaskan tentang ibadahnya, ibadah umroh. Ya, dari saya sementara cukup sekian. Ya, kalau ada yang bertanya ataupun hal-hal lainnya bisa nanti di sesi-sesi berikutnya. Ya, kita coba diskusikan. Dari saya cukupkan sekian dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.